Ya, teman-teman ingat-ingat ketika ada huruf berharokat dhammah lalu bertemu dengan wawu sukun, kita baca panjang 2 harakat, ataupun kita melihat ada huruf berharokat fathah lalu bertemu dengan alif, ini juga sama, kita panjangkan 2 harakat. Dan ketika ada kasrah yang bertemu dengan ya sukun, maka kita juga panjangkan 2 harakat. Karena ketiganya ini adalah kategori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pecinta Al-Quran, selamat datang di channel Ngaji Bareng Official. Kali ini kita akan membaca surat An-Nas dan kita akan coba pelajari satu persatu tajwid yang ada pada ayat yang kita baca. Tujuannya tentu agar kita lebih teliti dan juga tidak salah dalam membaca Al-Quran. Baik, mari kita coba membaca surat Al-Nas dan kita akan pelajari satu persatu tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat pertama ini kita melihat ada beberapa tajwid yang perlu kita ketahui. Tapi sebelum kita membahas tentang tajwid, ada salah satu pembahasan yang sangat krusial di sini. Jika dilihat di sini ada hamzah dan ain. Makharijul huruf atau keluarnya huruf ini harus jelas. Teman-teman, sering sekali ya dalam membaca Al-Quran ada kesamaan antara dua huruf ini. Padahal keduanya ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Yang pertama adalah hamzah. Kita membacanya dengan sangat ringan sekali, a. Tapi setelahnya ada ain. Di sini makharijul hurufnya terdapat di pangkal tenggorokan. Maka kita seperti menekannya. Pertama hamzah biasa, a. Tapi keduanya kita tekan karena ini huruf ain. Qul a'udzu. Perbedaannya, qul a'udzu. Pertama a biasa, kedua au. Di sini ada penekanan di huruf au, ain. Dan ini sering sekali kita terjadi kesalahan di sini. Banyak orang membaca cuman qul a'udzu. Nah, hamzah benar tapi yang salah adalah di huruf ain. Maka dari itu tentu harus menjadi perhatian kita bersama bahwasanya ain ini kita tekan. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan perbedaannya. Kemudian setelah ain di sini ada wawu dan sebelumnya berharokat dhammah. Maka ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu ya memanjangkan huruf karena terdapat wawu yang berharokat sukun dan sebelumnya berharokat dhammah, ataupun juga ada iya yang sebelumnya berharokat kasrah ya, dan juga ada alif ya sebelumnya berharokat fathah. Tapi di sini terdapat wawu berharokat sukun dan sebelumnya berharokat dhammah. Maka kita panjangkan huruf au ini ya, ain ini dengan panjang 2 harakat. Dipanjang 2 harakat. Qul a'udzu ya, perbedaannya di sini panjangnya 2 harakat. Qul a'udzu, kita panjang 2 harakat. Nah, kita lanjutkan. Setelahnya di sini ada nun. Nun di sini berharokat tasdid atau ya syiddah. Nah, dalam hukum bacaan tajwid, maka ketika ada nun berharokat tasdid ataupun mim yang berharokat tasdid, maka harus kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harakat. Ya, kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harakat. Bagaimana cara membacanya? Mari kita coba.
Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Nah, ini kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harakat. Dan di sini dalam surat An-Nas ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nun yang berharakat tasdid, maka kita panjangkan 2 harakat dan kita dengungkan. Ini namanya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah itu artinya didengungkan, musyaddadah itu artinya adalah harakat tasdid. Huruf mim ataupun nun yang berharakat tasdid dan kita dengungkan dan kita panjangkan. Kita lanjutkan. Malikin nas. Di sini juga sama, teman-teman. Ada nun yang berharokat tasdid. Kita panjangkan 2 harokat, tapi juga sambil kita dengungkan. Yang namanya gunnah musyaddadah. Malikin nas. Mari kita lanjutkan. Ilahin nas. Di sini teman-teman ada harokat alif yang berdiri. Ini sebenarnya adalah huruf alif dan fathah biasa, ya. Tapi karena meningkat, huruf kita ganti menjadi alif, harokat alif tegak seperti ini. Nah, ini tandanya harus dibaca panjang. Berapa panjangnya? Sama dengan yang tadi di sini. Panjangnya adalah 2 harokat. Nah, kita baca panjang 2 harokat karena masuk dalam kategori mad tabi'i. Ilahin nas. Di sini juga kita lihat ada nun musyaddadah. Kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harakat. Ilahin nas. Kita lanjutkan teman-teman. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Di sini kita lihat ada nun mati bertemu dengan shin. Ini dinamakan ikhfa hakiki, ya. Ketika ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ya. Huruf-huruf ikhfa ada 15 dan salah satunya ini adalah shin. Maka ketika ada huruf nun mati bertemu dengan shin, ini termasuk kita baca dengan samar. Kalau kita biasa orang Indonesia dengan eng. Min syarril waswasil khannas. Di sini kita baca dengan samar. Kita lanjutkan setelahnya, teman-teman. Di sini ada wawu yang berharakat fathah lalu bertemu dengan alif. Ini juga sama, mad tabi'i, ya, sama seperti ini, teman-teman. Cuman karena ini disingkat menggunakan harokat alif tegak. Di sini ada wawu berharokat fathah dan ditambah alif setelahnya, maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya kita baca min syarril waswasil khannas. Waswasil, ya, di sini wawunya kita baca panjang 2 harokat. Kita lanjutkan setelahnya. Di sini juga teman-teman ada nun yang berharokat tasydid, masuk kategori gunnah musyaddadah. Seperti yang tadi kita baca juga, ya. Kita dengungkan dan kita panjangkan 2 harokat. Min syarril waswasil khannas. Setelahnya teman-teman, di sini ada kita baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada harakat kasrah, zal berharakat kasrah, lalu diikuti setelahnya ada ya yang harakat sukun, ya mati. Maka ini juga kita baca panjang 2 harakat karena masuk dalam kategori mad tabi'i. Ya, teman-teman ingat-ingat ketika ada
ada huruf berharokat dhammah lalu bertemu dengan wawu sukun, kita baca panjang 2 harokat, ataupun kita melihat ada huruf berharokat fathah lalu bertemu dengan alif, ini juga sama, kita panjangkan 2 harokat. Dan ketika ada kasrah yang bertemu dengan ya sukun, maka kita juga panjangkan 2 harokat. Karena ketiganya ini adalah kategori mad tabi'i. Ya. Mad itu artinya memanjangkan, ya. Tabi'i itu yang asli atau yang biasa. Karena nanti kita akan membahas juga ada mad, macam-macamnya mad, ya. Nanti setelah ini kita melihat di beberapa surat-surat yang lain ada mad arid lisukun, ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, ya, dan beberapa mad yang lain. Tentu kita akan melihat beberapa pembahasan tajwid sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, di sini yang kita baca di surat An-Nas hanya ada mad tabi'i. Kita pelan-pelan membacanya, kita pelan-pelan mempelajarinya agar mudah kita pahami, mudah masuk ke dalam pikiran kita, dan tentu kalau pelajaran sedikit insya Allah lama-lama akan banyak dan kita akan banyak pahamnya insya Allah. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, di sini juga ada harakat kasrah pada huruf fa bertemu dengan ya sukun. Sama mad tabi'i dibaca panjang 2 harakat. Fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini juga ada dhammah, ya, berharokat dhammah, huruf dal berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kita baca panjang 2 harokat. Fi sudurin nas. Lalu kita bertemu juga dengan nun tasydid atau gunnah musyaddadah. Kita dengungkan lalu kita panjangkan 2 harokat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Di sini ada 2 pembahasan, 2 nun tasydid, ya, berharokat tasydid, keduanya sama, ya, gunnah musyaddadah. Kita dengungkan lalu kita panjangkan 2 harokat. Minal jinnati wan nas. Teman-teman, itulah pembahasan tajwid yang ada pada surat An-Nas, ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Jika teman-teman masih bingung dan perlu diulang, silakan diulang videonya. Dan tentu ini sebagai bahan pelajaran buat kita semua agar lebih teliti dan hati-hati ketika membaca Al-Quran. Sangat banyak sekali tadi pelajaran yang kita dapatkan dari surat An-Nas. Dan untuk lebih memudahkan kita, mari kita baca lagi bersama-sama surat An-Nas dengan pelan dan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan pembacaan surat An-Nas dan penjabaran tajwid yang ada di dalamnya. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan tentu setiap ilmu yang kita pelajari tentu akan bernilai pahala ketika kita juga akan mengamalkannya. Teman-teman, semoga dimudahkan dalam mengamalkan ilmunya. Dan jangan lupa untuk selalu membaca Quran dengan tajwid yang benar dan dengan tartil. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.